Ada suara yang hanya bisa lahir ketika dunia benar-benar diam. Bukan suara manusia, bukan suara mesin, tapi suara rindu yang terlalu lama tak menemukan tempat pulang. Malam itu, studio radio kecil di ujung kota masih menyala, sementara gedung-gedung lain telah mematikan lampunya satu persatu. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, dan jarum jam merangkak lambat menuju pukul 2 pagi. Di balik kaca siar, duduk seorang wanita bernama Laras. Sudah 7 tahun ia menjadi penyiar acara tengah malam. Suaranya dikenal hangat, tenang, seperti selimut tipis yang menemani orang-orang yang tak bisa tidur. Ia terbiasa mengisi ruang kosong para pendengarnya dengan musik pelan dan kata-kata sederhana. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara di studio terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menggantung, tidak terlihat, tapi sangat terasa. Telepon studio berbunyi. Bukan hal aneh. Tengah malam justru waktu paling ramai untuk orang-orang kesepian. Laras mengangkat gagang telepon dan menyambungkannya ke siaran. Seperti biasa. Ia tidak curiga apapun. Tangannya bekerja otomatis, seperti bertahun-tahun rutinitas telah melatihnya. Namun sejak detik pertama, ada sesuatu dari panggilan itu yang terasa tidak utuh. Tidak ada suara napas. Tidak ada gangguan sinyal. Hanya kesunyian yang hidup. Laras tidak mematikan sambungan. Ia tetap membiarkan jalur terbuka, berpikir mungkin penelepon hanya gugup, atau lupa bagaimana harus memulai. Lalu, sesuatu seperti bisikan tipis menyentuh telinganya. Bukan suara, lebih seperti perasaan. Dan saat itu juga, jantung Laras mengeras tanpa mempercepat lajunya. Karena ia menyadari sesuatu yang aneh. Nomor penelepon itu tertera jelas di layar kecil mesin studio. Nomor rumah lamanya. Rumah yang sudah tidak dihuni sejak bertahun-tahun lalu. Rumah yang sudah dijual. Rumah yang menyimpan bagian hidup yang berusaha keras ia lupakan. Rumah itu, tempat adiknya, Raka, meninggal dunia. Tangannya sedikit gemetar, tapi siaran tetap berjalan. Musik tetap diputar. Mikrofon tetap menangkap napasnya yang telah dilatih agar terdengar tenang. Jalur telepon masih terbuka. Kesunyian itu tidak pergi. Dan perlahan, Laras menyadari bahwa yang terdengar bukanlah ketiadaan, melainkan penantian. Pikirannya ditarik paksa ke masa lalu. Ke malam-malam yang ditinggalkannya. Ke suara pintu kamar yang tertutup terlalu cepat. Ke percakapan yang ditunda dengan kalimat, "Nanti saja." Ia selalu mengira masih punya waktu. Semua orang selalu mengira begitu. Kaca studio memantulkan wajahnya yang pucat. Bukan karena takut, tapi karena menyadari sesuatu yang jauh lebih pelan namun lebih menyakitkan. Bahwa ia telah lama kehilangan bukan hanya adiknya, tapi dirinya sendiri di saat yang sama. Lampu neon berkedip sekali lagi. Dan sambungan telepon berubah. Bukan lagi sunyi. Bukan lagi kosong. Ada kehadiran. Tidak berbentuk suara. Tidak berbentuk kata. Tapi hadir begitu nyata. Seperti tangan tak terlihat yang menyentuh bahunya dengan lembut. Dan di dalam dadanya, muncul kalimat yang tak terucap oleh siapapun. Namun terasa begitu jelas. Kalimat yang pernah tertinggal di udara rumah itu bertahun-tahun lalu. Kalimat yang tak pernah sempat selesai. Laras menutup perlahan matanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak lari dari perasaan itu. Ia tidak mematikan sambungan. Ia tidak memutus jalur. Ia hanya duduk di sana, membiarkan hatinya mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Beberapa menit berlalu. Ketika lampu on air akhirnya mati, dan lagu terakhir selesai dimainkan, sambungan telepon itu terputus dengan sendirinya. Tidak ada bunyi klik, tidak ada nada akhir. Hanya sunyi yang terasa utuh. Laras duduk sendiri di studio yang kembali terasa biasa. Lampu tidak berkedip lagi. Jam terus berjalan. Ia menatap dirinya di kaca, dan untuk pertama kalinya tidak melihat penyiar radio. Bukan orang yang kuat, bukan orang yang selalu terdengar tenang. Ia melihat seseorang yang akhirnya berhenti berlari. Dan mungkin, itu sudah cukup. Karena tidak semua pesan datang untuk ditakuti. Beberapa datang hanya untuk mengingatkan bahwa rindu pun perlu tempat untuk beristirahat. Dan di suatu tempat yang tak bisa disentuh siapapun, sesuatu mungkin akhirnya didengar.